nih sama kita bakal ngelanjutin tentang pembahasan donor kornea mata lebih dalam. Langsung aja nih aku ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk Michelle dulu kali ya, boleh nih. Kamu waktu daftar gimana sih prosesnya, boleh ceritain ke kita? Terus mungkin ada nggak sih kesulitannya? Atau mungkin kamu daftarnya lewat online atau offline nih? Kalau aku sih daftarnya online. Jadi kita tuh bisa daftar pas kita buka Instagram Alliance Eye Bank, itu ada bio-nya, terus kita klik bio-nya, pokoknya kita bakal diarahkan ke pendaftarannya. Kita tinggal isi data-data, nggak begitu ribet sih. Isi data-data nggak perlu dicek juga kok, nggak perlu datang ke sana untuk ngecek itu, nggak perlu. Jadi kita cuma isi data-data, terus foto KTP, terus checklist bahwa orang tua setuju, terus udah abis itu kita tinggal transfer sekitar 40 ribuan untuk dapetin starter kitnya yang kita tempelin di sini. Nah, ini dia nih basic Ya. Di situ di KTP nanti dapat starter kit kayak stiker hologram gitu, isinya tulisannya saya donor kornea, nanti ditempelin di belakang KTP gitu deh pokoknya. Jadi kalau misalnya terada yang kalau sudah sudah meninggal atau memang ada kejadian amit-amit kejadian di tengah jalan, jadi kan pasti dicek KTP-nya kan, di KTP-nya sih ada saya donor kornea, ntar untuk di hologramnya sudah tertera nomor telepon yang bisa dihubungi, jadi nanti LEBJ-nya yang akan ngambil ya. Oke, kalau tadi Michelle online, kalau Bu Vina sendiri? Kalau saya offline, karena kebetulan pas saya bolak-balik ngurus agak ke rumah sakit, jadi ya udah offline aja dari mumpung ada di tempat gitu, jadi langsung aja kita daftar gitu. Kalau offline sendiri juga bayar sama kan 40 ribu? Enggak, kebetulan nggak tahu ya, karena mungkin saya offline atau enggak, saya kebetulan tidak dikenakan biaya, jadi langsung dapat di situ, langsung tempel, udah selesai daftar aja. Gitu. Tapi untuk starter kitnya sama ya berarti? Sama. Kalau nggak salah sih sama. Aku dapat semacam brosur, bukan brosur sih, semacam kayak flyer gitu flyer gitu sama hologram sama hologram. Kok. Nggak beda. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan sekitar kalian tentang waktu mau ngedonorin untuk menjadi calon donor ini? Mungkin dari Bu Vina dulu. Kalau saya, ini lagi nih keajaibannya, alhamdulillahnya nggak ada pertanyaan, nggak ada pernyataan dari lingkungan karena mereka tahu kondisinya anak saya juga bagaimana. Jadi ya, alhamdulillah dilancarkan kok untuk saya menjadi pendonor gitu, calon donor gitu. Oke, kalau misalnya Ibu Vina kan dilancarkan ya. Kalau Michelle sendiri ada nggak sih kesulitan dari lingkungan sekitar? Misalnya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan kayak kenapa sih mau jadi calon pendonor gitu? Ada nggak sih dari lingkungan sekitarnya? Pastinya ada sih. Sering ditanya juga sama teman, kok bisa sih mendonorkan kornea? Berarti kornea lu bakal diambil. Berarti kornea lu sekarang udah diambil dong gitu. Belum ngomong gue nggak sih? Nggak boleh ya? Tiba-tiba panik. Maaf. Iya, berarti kornea kamu sekarang bakalan diambil dong, atau berarti udah diambil korneanya gitu kan. Terus kayak aku bingung sendiri, enggak lah, jadi itu kita bakalan diambil korneanya setelah kita meninggal gitu. Kalau kita diambil kornea sekarang berarti kita buta sekarang gitu. Iya, benar-benar. Ya sebenarnya sih banyak sih ya persepsi masih salah nih tentang donor kornea mata. Ada yang mungkin kayak bola matanya nih yang diambil, padahal ya enggak, korneanya aja dan udah pas meninggal gitu diambilnya. Oke, aku langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira dari Bu Vina dan Michelle, tentunya ini kan langkah yang baik ya untuk masyarakat di luar sana. Terlebih kan donor kornea mata ini masih minim ya di Indonesia. Kalian pengen gak sih ngajak orang-orang di luar sana gitu, kayak teman-teman atau mungkin keluarga bahkan yang terdekat untuk ikut jadi calon pendonor? Mungkin dari Bu Vina dulu. Kalau saya kebetulan mengajak secara langsung tidak, tapi mengedukasi orang-orang di sekitar kalau ini tuh kenapa, apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi kan nggak semua orang tiba-tiba mau ya tergerak hatinya. Kita kan nggak bisa maksa, ayo dong kamu gini, nggak gitu. Jadi saya mengedukasi orang-orang di samping, nggak kok orang nanti kalau udah meninggal yang diambil bukan bola matanya, nggak dicongkel semata-matanya, cuma korneanya aja begitu. Cuma memang itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya memang kayak Mbak Michelle udah tergerak hatinya, jadi udah nggak bisa gimana-gimana, memang sudah
pengen banget. Cuma kalau yang belum kan kita yang mengedukasi pelan-pelan gimana. Jadi kalau aku ngajak teman-temanku juga, aku ngajak walaupun nggak semuanya ikut tapi ada gitu. Oke, aku pengen nanya nih Bu, ada tips and trick nggak sih kayak misalkan aku udah pengen banget nih donor tapi orang tua aku tuh kayak nggak setuju, kayak susah banget buat minta izinnya, itu kira-kira cara yang gampang buat ngomong tuh gimana sih? Nah, itu kan dengan orang tua. Coba Mbak Misha, gimana membujuk orang tua supaya bisa mau? Kita tinggal tunjukin ketulusan kita aja sih. Orang tua kita juga ngerti kok kalau misalkan kita mintanya baik-baik dan bukan tanpa biar terlihat keren aja gitu. Kalau aku pribadi, aku tinggal aku sih kemarin ngomong sama papa kayak waktu sebelum menjadi pendonor ya, kayak pengen banget memang, karena ya papa lihat lah kasihan banget orang-orang di luar sana, nggak adil bagi mereka gitu kan. Ya kita harus setulus itu sih, jadi nggak ada alasan lain selain tulus dan ikhlas untuk mendonor gitu. Thank you ya Mbak. Gue tuh kalau ngomong kayak begini nggak suka, nangis pasti. Cuma Oke, baik. Thank Mungkin you. tadi baru dari Bu Vina kalian jelasin nih kira-kira mau ngajak, kalau Michelle sendiri udah pernah ngajak belum sih sebelumnya orang-orang sekitar Michelle? Kalau aku sama kayak Kak Vina, aku tuh nggak langsung yang ngajak mereka, cuman aku posting di Instagram. Karena aku juga tertarik menjadi pendonor karena tersentuh, jadi aku juga berusaha untuk menyentuh mereka lewat postingan aku di Instagram. Jadi ketika aku udah resmi menjadi pendonor, aku udah tempel di KTP, terus aku foto, terus aku tulis beberapa paragraf di captionnya. Intinya kayak banyak banget orang-orang yang belum aware nih sama adanya pendonor kornea gitu kan. Dan banyak banget orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu, dan sulit banget karena yang menjadi pendonor ini dikit gitu, jadi aku sentuh lewat sana. Terus aku juga tulis beberapa kata-kata yang sedikit menyentuh gitu, biar mereka juga mulai kayak apa ya, adalah awareness-nya gitu. Oke. Kalau tadi udah ngajak nih ya ke orang-orang sekitar, mungkin aku balik lagi ke Bu Vina nih. Tadi kan Bu Vina sendiri alasannya sebenarnya mungkin tergerak awalnya karena anaknya sendiri yang udah merasakan dampak baik lah dari adanya orang yang mendonor kornea mata ini. Nah, Bu, kemarin kan aku nih sama Anessa sempet kita kayak nanya-nanya gitu lah, kayak kita sempet research juga di TikTok kalau ternyata nih di agama Islam ini tidak sebenarnya masih iya dan tidak gitu. Kalau di undang-undang kita kan kemarin kita udah sempet nanya ke lembaga ya, kalau mereka tuh ternyata undang-undang di Indonesia itu emang gak memperbolehkan ketika hidup diambil organ apapun gitu. Nah berarti ya udah jelas banget kalau donor kornea mata ini setelah meninggal baru diambil kan. Nah, tapi ternyata kalau misalnya kita tanya-tanya gitu, kayak sempet nanya ke Ustadz, itu ternyata kalau di Islam itu mereka memperbolehkan tapi dalam keadaan hidup, kebalikannya berarti kan. Sedangkan gak memungkinkan banget nih, artinya berketerbalikan. Nah kalau Ibu sendiri itu menjadi hal pertimbangan gak sih itu? enggak. Karena mungkin juga saya minim kali ya ilmu agamanya. Cuma saya berdasarkan melakukan untuk menjadi calon donor itu berdasarkan dari kemanusiaan. Gimana ya, kan susah ya, saya nyarinya juga nggak gampang, mesti nunggu bertahun-tahun. Jadi saya agak menyampingkan pendapat itu, tapi saya berdasarkan dari rasa kemanusiaan aja gitu loh. Gitu. Oke, berarti tetap lebih tinggi nih rasa kemanusiaannya daripada, ya maksudnya kayak kalau dipikir-pikir ya sebenarnya ya mungkin karena Ibu juga udah merasakan langsung ya, udah ada pengalaman sendiri. Nah benar banget nih Anessa, kayak kalau kita udah selesai dari pendonor, mungkin nextnya kita bakal ini kali ya, nanya dari penerima donor nih. Nah, masih dengan Ibu Vina lagi, tapi mungkin nanti bakal ada anaknya, dan mungkin untuk Michelle kita bakal ketemu lagi nanti di segmen 4 sama 5 ya. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye-bye guys. Diagnosanya umur agak 3 bulan, enggak nyampe ya. Pokoknya baru lahir lah. Kalau dari bayi memang kan sudah kena. Beberapa Itu sebelum lapisan. diganti kornea, penambalan. Cuma diganti beberapa lapisannya aja? Nggak diganti, belum. Cuma ditambal pakai daging kaki. Ditambal biar nggak jebol katanya.